Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat kalangan muda di Indonesia sebagai kalangan terpelajar telah menggerakkan perjuangan bangsa. Sejarah reformasi tahun 1998 adalah catatan kegembiraan perjuangan mahasiswa dalam menuntut keadilan di negerinya sendiri. Saat rakyat tak bisa bicara, mahasiswalah tonggak terdepan yang seharusnya mengaspirasikan suara masyarakat. Sebagai kalangan dengan level intelektual yang tinggi di masyarakat, mahasiswa tak hanya cukup dengan kuliah, kantin, pustaka, kampus saja. Sekarang ini mahasiswa harus berperan dalam pembangunan hukum di Indonesia. Hal ini sangatlah diharapkan oleh bangsa ini. Oleh karenanya, secara konstitusional telah disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut dengan jelas tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Maka yang menjadi supremasi adalah hukum, bukan politik atau bahkan ekonomi. Sehingga sudah wajib hukumnya semua lapisan masyarakat tunduk dan patuh pada hukum, serta mendapat hak yang sama di mata hukum. Untuk mencapai supremasi hukum, maka sangat diperlukan kesadaran hukum dari masyarakat maupun aparat penegak hukum. Namun demikian, sekarang ini hukum dianggap sebagai peraturan biasa yang kerap dilanggar, baik itu pelanggaran kecil atau pelanggaran besar. Sekalipun masyarakat menganggap hukum hanya sebagai formalitas negara untuk mengaplikasikan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan bernegara, sehingga banyak sekali pelanggaran-pelanggaran kecil yang dilakukan masyarakat, seperti pelanggaran lalu lintas. Oleh karena itu, penting sekali membudayakan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kalian sudah resmi menjadi mahasiswa hukum STIP Painan. Seluruh mahasiswa bisa menjadi ujung tombak untuk memperjuangkan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Peran kalian sangat penting demi menjalankan serta menjadi agen perubahan untuk memberikan kesadaran hukum di negeri kita ini. Sekali lagi, STIP Painan, unggul! Hukum adalah suatu tata aturan kehidupan yang diciptakan untuk mencapai nilai-nilai yang diinginkan masyarakat. Untuk menumbuhkan kebiasaan sadar hukum, inilah yang menjadi tantangan dan tanggung jawab mahasiswa yang terjun langsung dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadilah mahasiswa yang mewarisi budaya sadar dan taat hukum sejak dini. Dengan bekal elemen pendidikan, jadikan sikap dan kebiasaan yang baik untuk mematuhi aturan-aturan yang ada. Institusi pendidikan di sekolah tinggi ilmu hukum Painan ini merupakan media sosialisasi primer yang sangat mempengaruhi pembentukan karakter kalian menjadi manusia yang terdidik dan berperilaku baik. Saya berharap kalian dapat membangun sikap dan perilaku tangguh di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Bangunlah sikap untuk menghargai dan mematuhi aturan hukum sehingga akan mendarah daging dan membumi di masyarakat. Tentunya hal ini dilakukan dengan memberikan pengetahuan yang benar tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan. Tingginya kesadaran hukum di suatu wilayah akan memunculkan masyarakat yang beradab. Bangunlah kesadaran hukum sejak dini. Tidak harus menunggu setelah terjadi pelanggaran dan penindakan oleh penegak hukum. Upaya penegakan dinilai sangat penting dan bisa dimulai dari dalam keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Kesadaran inilah yang mesti kita bangun dimulai dari keluarga. Dengan adanya kesadaran hukum ini, kita akan menyaksikan tidak adanya pelanggaran sehingga kehidupan yang ideal akan ditemui. Lembaga pendidikan formal
Berbekal pengetahuan hukum pada Sekolah Tinggi Ilmu Pemainan, wujudkanlah 5 fungsi mahasiswa di kehidupan bermasyarakat. Sekali lagi, Stipainan. Baik, ada 5 elemen yang perlu dipunyai oleh para mahasiswa. 1. Mahasiswa sebagai iron stock. Jadilah mahasiswa sebagai iron stock yang memiliki kepribadian yang baik, akhlak yang terpuji sebagai generasi muda bangsa yang akan melanjutkan kepemimpinan Indonesia di tahun-tahun mendatang, serta wujudkanlah edukasi hukum di masyarakat tempat tinggal saudara-saudara sekalian. Bagaimana mungkin mahasiswa bisa menjalankan peran yang lainnya jika dari segi akhlak dan perilaku tidak mencerminkan nilai intelektualitas sebagai mahasiswa? Kecerdasan saudara-saudara selaku intelektual semestinya diimbangi dengan kondisi akhlak yang baik, sehingga nantinya akan tumbuh generasi pemimpin Indonesia yang berkualitas, sebab Indonesia bukan kekurangan kalangan intelektual, tetapi kekurangan orang berakhlak. Disinilah saya berharap kalian, saudara-saudari para mahasiswa-mahasiswi yang cerdas cendekia, mempunyai karakter yang baik di dalam menerapkan hukum di masyarakatnya. Lalu kedua, mahasiswa sebagai agent of change, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kaprodi. Peran mahasiswa setelah lulus dan terjun ke masyarakat harus menjadi agent of change. Ini barangkali yang paling sering disuarakan mahasiswa saat melakukan perubahan-perubahan terkait kebijakan pemerintah melalui serangkaian aksi yang didahulukan atau dilakukan. Mahasiswa adalah agen pengubah atau perubahan yang harus berdiri di barisan paling terdepan, menyuarakan aspirasi rakyat serta menyambung lidah rakyat. Meski banyak orang mengira aktivitas demonstrasi mahasiswa misalnya sebagai kegiatan sia-sia yang ditunggangi kepentingan politik, padahal sebenarnya inilah fungsi utama mahasiswa melakukan gerakan perubahan yang berpihak kepada masyarakat. Gerakan mahasiswa ada yang bersifat intelektual dan ada yang bersifat aksi di lapangan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Keduanya dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Stipainan? Baik, saya lanjut. Mahasiswa sebagai garda of value. Peran mahasiswa di masyarakat sebagai garda of value adalah bagaimana mahasiswa bisa menjaga nilai-nilai kebaikan yang ada di masyarakat. Nilai-nilai seperti kejujuran, gotong royong, empati, keadilan, integritas dan sebagainya adalah hal yang harus dipertahankan keberadaannya di masyarakat. Itulah peran penting seorang mahasiswa. Mahasiswa hukum harus memiliki peran untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut tumbuh dan berkembangnya di masyarakat. Apalagi para mahasiswa yang cerdas cendekia, yaitu mahasiswanya Steve ini. Mahasiswa sebagai moral force. Mahasiswa sebagai kalangan intelektual harus mencerminkan nilai karakter terbaik sesuai dengan tingkatan intelektual. Pendidikan sebagai upaya pembentukan karakter idealnya muncul dengan perilaku moral terbaik yang ditujukan oleh seorang mahasiswa. Hal ini adalah peran idealnya dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang beradab. Ketika moral dalam masyarakat sudah terbentuk, niscaya tidak ada orang yang akan melanggar. Terakhir, sebagai penutup, saya bilang mahasiswa sebagai social control. Peran mahasiswa sebagai social control merupakan peran yang penting dan signifikan di dalam kehidupan masyarakat. Mengapa mahasiswa selalu melakukan upaya kontrol terhadap kondisi pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat? Misalnya, sebab ini adalah bagian dari peran mahasiswa untuk melakukan kontrol kepada hal-hal yang bertentangan dengan nilai keadilan di masyarakat. Upaya kontrol yang dilakukan masyarakat tetap harus didasarkan pada nilai-nilai idealisme yang ada, tidak tergadai dengan iming-iming uang atau kepentingan politik yang mempengaruhinya. Terakhir kali saya berpesan kepada para mahasiswa-mahasiswiku yang
Universitas Indonesia yang tergabung pada Stifaina yang unggul, beda dan berkarakter serta berakhlak mulia sehingga dapat memberikan peranan penting di masyarakat guna mewujudkan kesadaran akan pentingnya hukum. Salam cerdas, salam pendidikan, sekali lagi Stifaina.